Untuk pertemuan hari ini saya mau bahas yang minggu lalu. Minggu lalu saya izin ya, saya tidak bisa mengajar minggu lalu. Artinya untuk mengajar daring secara sinkron itu saya tidak bisa karena ada kegiatan. Jadinya hari ini saya mau jelasin yang pertemuan minggu lalu sama yang pertemuan hari ini. Untuk materi sudah saya upload juga yang pertemuan 10 ya, berarti yang minggu lalu sudah saya upload materinya. Ini apa nih, Bu? Maaf saya telat, saya lagi. Oh ya. Oke, tidak masalah ya. Soalnya sekarang memang musim sakit sih, banyak yang sakit. Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu jangan sakit perasaan aja. Ya, penting saya nggak sakit ya. Iya Bu, yang paling penting itu Ibu. Soalnya saya juga agak badan sih sebenarnya, agak batuk-batuk gitu dari kemarin. Oh, saya ada bodrek nih Bu, mau nggak Bu? Saya antar. Bodrek. Oke, sudah kelihatan materinya sudah ya? Sudah Bu. Oke, kita membahas tentang tata kelola teknologi informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, kalau tata kelola TI itu istilah lainnya itu IT governance ya. Governance ini merupakan turunan dari kata government. Kalau government itu kan pemerintah ya. Kalau governance itu artinya membuat kebijakan yang sejalan atau selaras dengan keinginan atau aspirasi masyarakat. Itu sih pengertian menurut Handler dan Loba ya tahun 2005 nih. Handler dan Loba ini kemungkinan itu orang yang buat buku lah ya, yang menulis buku gitu. Nah, menurut mereka governance itu artinya membuat sebuah kebijakan yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Nah, sedangkan penggunaan pengertian governance ini terhadap teknologi informasi atau disebut juga dengan IT governance ini maksudnya adalah penerapan kebijakan teknologi informasi di dalam organisasi agar pemakaian teknologi informasi itu berikut pengadaan dan pelayanannya itu diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Berarti berkaitan sama pengadaan dan pelayanan ya. Kayak gimana layanannya, nanti misalnya dalam suatu instansi atau lembaga, itu tentunya pasti punya tata kelola di sana, tata kelola teknologi informasi. Jadi nggak sembarangan gitu. Misalnya pengadaan komputer berapa itu dia sembarangan ya nentuin kayak perlu 50 unit mesin komputer gitu nggak gitu. Tapi itu ada tata kelolanya di sana, ada tata kelolanya. Ada ada istilahnya harus disiapkan terlebih dahulu lah ya, disiapkan terlebih dahulu, kira-kira kurang di mana, habis itu apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu ditambahkan. Nah, itu tentunya tiap-tiap lembaga itu pasti punya di sana yang tata kelola ya istilahnya gitu. Pertama kalau memang dia lembaganya itu memang ada teknologi informasinya. Nah, di sini IT governance ini bukanlah suatu manajemen tersendiri, ini bisa dibaca di slide-nya, tetapi pada dasarnya juga merupakan bagian dari manajemen perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama sebagai berikut. Nah, ini tanggung jawabnya IT governance itu memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Tiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. 4. Memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi dia bukan manajemen sendiri gitu. Yang dimana IT governance ini, ada bagian IT governance gitu di perusahaan itu enggak gitu ya. Tapi dia ini merupakan bagian dari manajemen perusahaan gitu, secara keseluruhan ya. Nah di sini tanggung jawabnya ada 5 ini ya, IT governance itu. Nah, penelitian IT Governance Institute atau ITGI menunjukkan bahwa TI telah bergeser dari isu teknologi menjadi isu manajemen dan pengelolaan. Teknologi informasi harus dikelola selayaknya aset perusahaan lainnya. Penerapan TI di perusahaan akan dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang dengan suatu pengelolaan atau IT governance dari mulai perencanaan sampai implementasinya. Jadi
IT governance atau tata kelola teknologi informasi itu bukan berarti, hanya berfokus pada IT-nya saja gitu ya, kayak alat-alat yang seputaran IT seperti hardware gitu, software itu enggak, tapi lebih kepada, manajemen atau proses pengelolaannya. Jadi maksudnya di sini adalah di mana nanti IT governance itu dimulai dari tahap perencanaan sampai implementasi. Jadi di sebuah perusahaan itu bagaimana perencanaan IT-nya, terus implementasinya bagaimana gitu. Jadi dari tahap, perencanaan gitu ya, planning dulu sampai nanti implementasinya seperti apa, gitu. Nah, itu kan bagian dari manajemen juga kan. Nah, kenapa tata kelola, IT ini penting atau IT governance ini kenapa sih penting ya? Kenapa gitu penting? Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat yang pertama, memberikan solusi teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Ini pasti nih ya. Yang namanya stakeholder perusahaan gitu ya, artinya perusahaan yang mau pengadaan gitu ya, mau ada TI gitu ya di perusahaannya, itu harus ada kualitas yang bagus di sana gitu. Memberikan solusi IT dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Terus yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan, itu udah pasti. Gimana caranya kita pakai teknologi informasi dan mendatangkan keuntungan di sana gitu, biar nggak rugi kan pakai TI sudah istilahnya bisa dibilang sudah bagus gitu sistemnya, tapi tidak mendatangkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani resiko TI itu sendiri. Nah, tentunya harus meningkatkan efisiensi ya dan produktivitas. Jangan sampai udah pakai TI tapi tidak efisien pekerjaannya, tidak produktif juga pekerjaannya. Ya berarti kan apa yang salah di sana? Ya kemungkinan salah di pada tahap perencanaannya ya, kayak apa aja yang harus disediakan, terus, bisa salah dia ketika mengimplementasikannya juga gitu. Nah, itu pentingnya tata kelola TI. Jadi biar bisa gitu ya, karena di mana-mana itu pasti stakeholder perusahaan itu selalu berharap lebih kepada perusahaannya yang terutama yang sudah menerapkan TI di sana gitu. Nih ya, ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Ekspektasinya tinggi gitu ya, kayak misalnya sekolah gitu ngadain ujian, ekspektasinya tinggi nih bakal berjalan lancar ya ujiannya, nggak ada kendala gitu, artinya lancar-lancar aja, koneksi lancar, tapi ternyata ada kendalanya pasti, nggak mungkin enggak gitu ya. Misalnya apa, kayak tiba-tiba mati listrik kan bisa aja kan, akhirnya mati listrik, semua akhirnya gagal kan, udah ngerjain mungkin siswanya ujian gitu, sudah ngerjain setengah soalnya, tahu-tahu tiba-tiba mati listrik, itu kan harus dipertimbangkan juga gitu. Makanya perlu tata kelola TI di sana. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan ujian nasional seandainya mati listrik, apa nih plan B-nya gitu kalau kalau tiba-tiba mati listrik, biar anak-anak bisa lanjut ujian gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan di sana, di tata kelola ini gitu. Bagian tata kelola ini yang nanti mempertimbangkan gitu ya. Pengabaian tata kelola TI. Tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, yang memicu munculnya fenomena investasi teknologi informasi yang tidak diharapkan, seperti satu, kerugian bisnis, tentunya pasti rugi ya. Berkurangnya reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Yang kedua, tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Yang ketiga, efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Yang keempat, kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Tentunya memang pasti rugi ya kalau dia misalnya sebuah perusahaan itu mengabaikan IT governance ini, hal yang mungkin terjadi itu adalah pertama itu kerugian bisnis. Ya, kerugian bisnis, kemudian berkurangnya reputasi. Misalnya kayak mmm, contohnya BlackBerry ya, contohnya HP BlackBerry. Ya dia kurang tata kelola berarti di sana kan, tata kelola TI-nya gimana, dia tidak mengadakan istilahnya bisa dibilang evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, kira-kira misalnya peminatnya di sini berkurang, konsumennya berkurang, minatnya, untuk membeli produk ini kenapa gitu. Harusnya di sana kan, dievaluasi ya. Nah, artinya apa? Tata kelola di sana yang dia itu tidak maksimal. Nah, tentunya yang pertama dia kerugian bisnis itu sudah pasti. Tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Ini sudah pasti ya.
Masalah waktu juga akan banyak habisnya gitu kalau dia mengabaikan tata kelola ini. Oke, next tujuan. Terus apa sih tujuan dari IT governance ini atau tata kelola teknologi informasi? Nih, bisa kalian baca di slide-nya. Tata kelola TI merupakan tanggung jawab pihak manajemen di dalam suatu organisasi, sehingga bagaimana teknologi informasi bisa menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan tersebut. Sehingga tujuan tata kelola TI adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja TI memenuhi dan sesuai dengan tujuan sebagai berikut. Nih ya, tujuannya menyelaraskan TI dengan strategi perusahaan, serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dan dari penerapan TI. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan TI dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan TI tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya IT. Yang keempat, manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara cepat. Contoh, yang mungkin yang saya bisa kasih contoh sebuah perusahaan yang sudah, artinya bisa dibilang IT governance-nya sudah bagus itu ya contohnya kayak Gojek ya. Gojek itu artinya dari tahun ke tahun dia selalu berinovasi kan, selalu berinovasi, jadi tidak stuck di sana saja dari model apa namanya, logo juga sudah berubah yang sebelumnya logonya tidak seperti itu ya, akhirnya dibikin, logo baru lagi. Kemudian kalau saya lihat juga tiap tahun itu inovasinya bagus ya, inovasinya bagus. Kemudian kalau saya lihat juga dari tahun ke tahun pengguna makin banyak ya, yang make Gojek gitu ya. Nah, tentunya apa? Nah, saya yakin pihak-pihak manajemen yang ada di perusahaan Gojek itu sudah bagus dari segi tata kelola TI-nya. Jadi bagaimana dia memanfaatkan TI di sana, teknologi informasi di sana itu sudah bagus ya. Apalagi perusahaan yang bagus ya, yang artinya bukan perusahaan yang bergerak di bidang TI, tapi dia masih bertahan sampai sekarang. Cuman perusahaan itu pakai TI juga gitu, menerapkan TI juga. Keju Kaisang, Keju Kaisang, pisang keju. oh pisang keju itu. Tapi kurang gini ya, saya tahu itu, tapi kayaknya kurang nge-booming ya. Apa yang nge-booming? Kober ya? Kober yang kan sampai sekarang masih namanya ya enggak? Artinya orang-orang masih lah, kok bisa dibilang rame gitu ya. Sampai sekarang kan masih rame ya. Apalagi kalau sudah weekend, itu pasti rame ya. Apalagi pemesanan-pemesanan via Gojek itu juga banyak ya untuk Kober itu. Saya rasa juga dia sudah bagus juga itu tata kelolanya dia ya. Terus ini ya harusnya. Nah, manfaat tata kelola TI menurut ITGI gitu ya. Tata kelola TI pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana TI memberikan nilai tambah bagi bisnis dan penanganan risiko pada implementasi TI. Tujuan tata kelola TI menurut ITGI adalah mengarahkan investasi TI untuk menjamin performa TI memenuhi tujuan-tujuan berikut. Gitu ya. Nah, ini kesesuaian TI dengan organisasi dilanjutkan. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Fokus utama tata kelola TI itu apa aja gitu ya. Fokus utamanya dia penyelarasan strategi, penyampaian nilai, pengelolaan sumber daya, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja. Jadi yang dinilai gitu ya, yang difokuskan sama tata kelola itu adalah gimana strateginya, jadi diselaraskan gitu ya. Dia mau menerapin teknologi informasi itu diselarasin gitu loh sama perusahaannya gitu. Strategi perusahaannya kayak gimana nih? Misalnya mau menarik konsumen, dia mau kayak gimana? Mau iklannya seperti apa? Terus dengan iklannya itu dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu kayak gimana? Nah, itu penyelarasan strategi di sana. Kemudian penyampaian nilainya juga ya. Jadi perusahaan itu bisa memunculkan nilai-nilai yang terkandung dari perusahaan tersebut itu dengan kalau teknologi informasi ini. Nah, itu harus sesuai, harus selaras di sana. Untuk penyampaian nilai ya. Jadi dengan teknologi mana caranya teknologi informasi ini bisa menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dari perusahaan tersebut gitu. Kemudian pengelolaan sumber daya.
Nah, ini gimana dengan teknologi informasi kita bisa mengolah sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu resikonya juga ya. Jadi yang namanya usaha itu pasti ada resiko ya. Pasti resiko ya. Misalnya ketika orang ingin mencari untung yang tinggi gitu, yang mendapatkan untung yang tinggi, pasti biasanya resikonya tinggi juga kan gitu. Nah, itu gimana pengelolaan risikonya di sana? Gimana caranya biar dapat untung yang banyak gitu ya. Untungnya tinggi gitu, tapi risikonya rendah. Nah, itu harus bagus di sana manajemennya gitu, atau tata kelolanya harus bagus di sana. Kemudian pengukuran kinerjanya juga ya. Gimana caranya dengan teknologi informasi kita bisa mengukur kinerja dari perusahaan itu gitu. Gitu ya. Itu fokus utama tata kelola TI. Nah, ini model-modelnya ada. Ini sebenarnya kayak dia ada alat ukurnya gitu ya sebenarnya. Kalau kita bahas tentang tata kelola teknologi informasi, itu sebenarnya ada, bisa dibilang ada framework ya dibilang ya, untuk mengukur teknologi informasi itu sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, ini bisa dibaca, ini panjang banget ini soalnya. ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama, yaitu menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, ini ISO ya. Mungkin kalian pernah dengar ISO. Ini contoh yang pertama itu ITIL ya, IT Infrastructure Library. Itu contoh model tata kelolanya. Yang kedua itu ISO. Kalau kalian mungkin pernah lihat gitu di mana ada tulisan ISO berapa gitu. Nah, ini dia. ISO ini dikembangkan oleh the International Organization for Standardization dan the International Electrotechnical Commission ya. Bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability ya. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat ya di mana gitu ada tulisannya ISO. Oh, berarti dia sudah menerapkan model tata kelola teknologi informasi di sana. Saya pernah lihat itu biasanya di kampus-kampus gitu ya, di kampus-kampus kalian. Nah, kalau Bali Dwipa sendiri saya kurang tahu apakah sudah ISO atau belum gitu ya. Sudah menerapkan ISO atau belum. Nah, itu biasanya ada itu. Biasanya di form ujiannya kalian, di bagian bawahnya ada tulisan ISO berapa gitu dia ya. Jadi sudah bisa dibilang sudah tata kelolanya sudah bagus di sana. Kalau dia sudah bisa menerapkan ISO. Terus ada COSO juga ya. Ini ada COSO, modelnya ada ISO, ada COSO. Ini dia kepanjangannya bisa dibaca sendiri. Terus ada COBIT ya. Control Objective for Information and Related Technology. Nah, ini dia kayak framework gitu. Fungsinya itu adalah untuk mengecek ini ya, ada 4 domain utama ya. Planning, kayak perencanaannya bagaimana di perusahaan itu, terus implementasinya bagaimana, delivery and support-nya bagaimana, monitoringnya juga bagaimana. Itu ada, bisa dibilang alat ukurnya gitu. Kalau misalnya kalian, ini kan kaitannya nanti sebenarnya ke audit teknologi informasi. Nah, itu biasanya kalau kita mau mengaudit gitu ya, kayak sebuah lembaga atau perusahaan itu pasti diaudit. Nah, mungkin nggak baik itu di bagian keuangannya, bagian TI-nya, kemudian bagian yang lain sebagainya ya, itu tentunya tiap bagian itu pasti diaudit gitu, pasti itu. Biasanya audit itu ada yang internal, ada yang eksternal ya, audit dari lembaganya sendiri atau audit dari luar gitu. Kayak misalnya yang saya tahu itu kampus itu pasti diaudit ya. Diaudit biasanya sama, kalau misalnya kampusnya dia swasta, biasanya diaudit tuh sama ILL-Dikti kayak gitu. Jadi dicek gitu ya. Dia pakai dah tuh mungkin framework-nya COVID atau apa gitu, dicek kesesuaiannya gimana, planning dari organisasinya bagaimana, terus strategi dari perusahaan itu bagaimana, kemudian bagaimana dia apa namanya, mengevaluasi, artinya peningkatan tiap tahun itu bagaimana gitu. Itu selalu itu audit itu pasti ada di sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi itu pasti ada ya. Nah, terus modal tata kelola TI kayak ini COVID tadi sempat bahas COVID. Nah, ini contoh penerapan tata kelola TI pada perusahaan. Ini saya pakai contoh tuh PT Kereta Api Indonesia ya.
PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Nah, ini dijelaskan gitu kan. PT KAI mulai fokus mengembangkan sistem teknologi informasi perusahaan pada tahun 2010. Jadi dia udah mulai tuh ngembangin tuh pakai sistem, pakai komputer gitu ya, pakai sistem lah pokoknya, sistem baik itu online atau apa, mungkin dari segi pemesanan tiket dan sebagainya. Kemudian PT KAI melakukan transformasi secara besar-besaran di bidang TI dan dituangkan dalam master plan pengembangan TI dari tahun 2011 sampai 2015. Gitu. Jadi dituangkan dulu ke master plan gitu ya, dari apa namanya, kayak baru rancangan aja. Kemudian pada tahun 2010 PT Kereta Api Indonesia PT KAI ini meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Mona Lisa yang bisa memonitoring seluruh jaringan dan infrastruktur IT milik PT KAI yang terintegrasi dengan Network Operation Center. Nah, itu 2010 dia merilis sebuah aplikasi bernama Mona Lisa yang fungsinya itu adalah untuk mengontrol seluruh jaringan dan infrastruktur IT milik PT KAI. Kemudian pada tahun 2012, PT KAI menerapkan lagi beberapa modul SAP lainnya, yakni Material Management, Plan Management, Payroll, dan Cash Management. Setelah itu di tahun 2013, PT KAI menerapkan modul Sales and Distribution. Nah, PT KAI juga menggunakan Smartsheet sebagai tools dalam melaksanakan proyek yang ada. Kemudian tahun 2013, PT KAI juga melakukan sertifikasi di bagian IT security, yakni ISO. Jadi dia sudah ada standarnya, dia sudah terstandar ISO 27002. Itu di bagian IT security-nya. PT KAI bekerjasama dengan consulting security dalam rangka sertifikasi tersebut. Nah, itu ya tadi. Jadi PT KAI ini sudah menerapkan tata kelola IT pada perusahaannya. Kayak dari tadi itu ya contohnya, ada penerapan ISO, kemudian dia menerapkan modul-modul SAP, kayak material management, plan maintenance, payroll, dan sebagainya. Ini sebenarnya bagian-bagiannya ada, cuman tidak dibahas di sini ya. Tidak dibahas di materi ini dia. Nah, kemudian lanjut, habis tata kelola, lanjut ke sistem informasi manajemen. Ini definisinya satu-satu nih. Sistem, pengertian informasi, terus pengertian manajemen. Kalau sistem itu adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Jadi susunan yang teratur ya. Kayak misalnya saya bilang sistem pencernaan, berarti kalian bisa bayangkan tuh yang namanya pencernaan itu adalah sebuah susunan yang teratur ya. Kok dibilang susunan yang teratur ya? Karena kan kalau kalian makan itu kan lewat mulut dulu kan, terus masuk ke longkongan, ke bawah langsung ke usus kan gitu ya. Jadi kan dia teratur gitu ya. Kegiatan-kegiatannya itu saling berkaitan gitu. Makanan tidak akan sampai ke usus gitu. Makanan tidak akan sampai ke usus kalau tidak lewat kerongkongan dulu atau tenggorokan dulu kan gitu. Jadi dia kan saling berhubung di sana. Itu definisi sistem ya. Kalau informasi udah sering dibahas, apa itu informasi? Itu adalah data yang sudah diproses dan memberi arti kepada pengguna, itu informasi ya. Kemudian kalau manajemen, nah ini manajemen ini adalah sebagai proses ya. Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama-sama. Jadi ini adalah manajemen itu adalah sebuah proses menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu aja definisi singkatnya ya. Kemudian definisi sistem informasi manajemen secara garis besar. Kalau sebagai subjek, manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen adalah jaringan, prosedur, pengolahan data yang dikembangkan dalam satu sistem, terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Itu sistem informasi manajemen. Terus buat apa kita belajar sistem informasi manajemen? Nah, memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Maka tujuannya nih ya, untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Jadi fungsinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Untuk siapa? Untuk manajer dalam perusahaan atau orang-orang yang ada di sebuah perusahaan itu tujuannya sistem informasi manajemen.
perannya apa aja? Yang pertama untuk mendukung proses bisnis dan operasi. Jadi biar kalau misalnya perusahaan, kalau yang bergerak di bidang pendidikan apa proses bisnisnya? Ya tentunya proses bisnisnya ya kalau kita dibilang alurnya apa? Alurnya ya kita harus cari orang dulu untuk diajarkan kan gitu kalau pendidikan ya. Misalnya kayak sekolah-sekolah ya kayak SMA, SMP. Ya harus komponennya ada apa aja, harus ada siswa gitu kan. Proses bisnisnya ngapain? Ya guru mengajar siswanya kan gitu proses bisnisnya. Kemudian mendukung pengambilan keputusan dari level karyawan hingga manajer. Yang ketiga, mengasah kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, membantu setiap karyawan dalam perusahaan untuk membuat keputusan dengan baik. Ya, tentunya pasti peran, yang namanya peran itu sih untuk hal yang baik-baik, hal-hal yang menguntungkan bagi perusahaan itu pasti berkaitan sama peran. Nah, terus karakteristik dari SIM itu apa? Sistem Informasi Manajemen. Pertama, dia bergantung pada data organisasi serta alur perolehan informasi dalam organisasi. Sangat bergantung tuh pada data organisasi. Kalau nggak ada data, ya kan nggak ada yang diolah. Apa tuh yang diolah? Ya data dari organisasinya. Kemudian sebagaimana sifatnya menghimpun dan menyebarkan informasi, biasanya sistem ini tidak sampai menganalisis sebuah masalah. Jadi hanya menghimpun dan menyebarkan informasi aja gitu ya. Ketiga, harus ada perencanaan yang matang dan panjang. Yang keempat, berorientasi pada data. Dan fokus pada data internal organisasi. Setelah itu membantu manajer secara operasional, kontrol, dan perencanaan. Itu karakteristik dari SIM ini ya. Sebentar ini ada yang open mic, suaranya keras banget. Ke depan mas. Lo bisa di-mute dulu. Lagi perang sama zombie dia. Kriuk gitu ya mau dengar soalnya. Kamu lagi main Plant versus Zombie ya? Oktia lagi main Plant versus Zombie ya? Halo Oktia, bisa di-mute dulu, suaranya soalnya keras banget itu. Sudah Bu, sudah di mute. Oh, udah di-mute ya. Suaranya kayak Kenapa Plant versus Bu? Zombie. Gimana? Kamu nanya tuh. Dia kok malah nanya. Presentasi. Kamu Suaranya putus-putus juga itu ya. Lanjut Bu. Oke. Oke, tadi karakteristik ya, karakteristik. Kemudian lanjut itu ke faktor keberhasilan dari SIM. Sistem Informasi Manajemen itu harus ada cetak biru perusahaan. Bagaimana manajemen dan unit dalam sebuah perusahaan dapat memastikan kelanjutan pembangunan sesuai dengan cetak biru perusahaan. Ini berkaitan pada faktor pengalaman dalam semangat membangun, termasuk juga peran semua bagian dalam organisasi untuk menunjang kesuksesan sistem informasi manajemen. Jadi gimana gitu ya, dari cetak biru perusahaan itu bagaimana gitu ya, blueprint dari perusahaan itu seperti apa gitu. Kemudian integrasi. Integrasi pada bagian organisasi mulai dari yang kecil hingga level teratas, meski dipastikan berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama itu tadi cetak biru, yang kedua ada integrasi, yaitu salah satu faktor keberhasilan dari sistem informasi manajemen.
Kemudian selain integrasi itu artinya saling berhubungan ya, saling berhubungan antara organisasi, artinya antar bagian itu bagaimana, misalnya kayak sebagai contoh antara integrasinya antara sekretaris sama bendahara itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kayak saya analogikan seperti sekretaris sama bendahara, misalnya kayak sekretaris dia mau apa namanya, pengajuan dana gitu, artinya mau menambah inventory dari sebuah perusahaan apa saja gitu, kayak alat-alat tulis gitu ya, terus apa lagi misalnya di ruangannya perlu parfum gitu kan, di bagian administrasi atau bagian sekretarisnya nanti dia harus terintegrasi nih sama si bendahara gitu. Harus terintegrasi sama bendahara untuk apa? Untuk dana ya, anggarannya. Saya mau pengadaan apa, misalnya pengadaan barang kayak tadi, alat-alat tulis itu mungkin kayak pulpen gitu ya, udah habis pulpennya harus beli lagi biar bisa dipakai di kantor satu ruangan. Kemudian beli apa lagi, misalnya kayak parfum ya, parfum biar ruangannya harum, harus beli parfum atau pengharum ruangan gitu. Itu harus si sekretaris ini harus berkoordinasi sama bendahara, atau dia harus terintegrasi nih sama si bendahara ini gitu. Ya, jadi dari bendahara pun juga sama, dia harus berintegrasi juga sama si sekretaris. Maka itu disebut antara dua bagian ini saling terintegrasi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada tim yang membangun. Nah, dalam sebuah organisasi, solidnya tim dalam membangun sistem informasi manajemen amat diperlukan. Dalam sebuah tim harus ada profesional dan memahami sistem dalam sebuah organisasi. Tentunya harus ada tim yang membangun ya. Udah pasti itu. Kalau percuma ya kalau punya sistem informasi manajemen gitu di perusahaannya, tapi tidak ada tim yang solid gitu, tidak ada tim yang membangun. Yang ada tim yang misalnya 50% orang suka pakai sistem gitu, suka pakai komputer atau lebih suka yang manual itu dijadikan ke sistem semua, lagi 50%-nya lebih suka yang manual atau masih pakai metode yang konvensional gitu ya, lebih suka yang secara lama lah dibilang gitu. Nggak nggak fokus sama sistem, nggak mau nerima sistem gitu. Jadi kan sudah tidak ada tim yang membangun di sana gitu ya. Kemudian teknologi informasi tentunya, komponen-komponen teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Itu sudah pasti ya. Salah satu faktor keberhasilan informasi manajemen itu adalah dari segi perangkat-perangkatnya. Perangkat kerasnya, ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, sama dari segi internet, jaringan itu kayak gimana, itu juga salah satu faktor keberhasilan sistem informasi manajemen. Kemudian yang kelima itu perubahan budaya kerja. Meninggalkan kebiasaan kerja yang masuk zona nyaman bisa dibilang adalah hal yang berbahaya. Apabila sudah berdarah daging, nyatanya sulit bagi pelaksana sistem untuk belajar menyesuaikan diri dengan sistem baru. Maka manajemen harus memperhatikan budaya kerja dalam sebuah organisasi. Nah ini perubahan budaya kerja ya bisa dibilang ya. Agak susah. Kalau misalnya budaya kerjanya yang sebelumnya seperti apa, tiba-tiba dia harus mengalami perubahan gitu. Contohnya misalnya di sebuah perusahaan itu bosnya itu yang sebelumnya itu suka gini ya, artinya dia lebih suka kalau kerja itu dia disertai dengan kegiatan touring misalnya sama pegawai atau karyawannya. Jadi terus nih, dia selama bertahun-tahun gitu memimpin ya, bisa dibilang mungkin sudah 20 tahun dia memimpin nih, bosnya di perusahaan ini, perusahaan A ini. Gitu. Jadi perusahaan A ini, dia rutin tuh tiap minggu itu, dalam satu minggu itu di akhir pekan gitu, weekend itu mengadakan kegiatan touring sama karyawannya, pegawainya gitu. Jadi dia kerja itu sambil touring gitu. Nah ternyata setelah 20 tahun dia pensiun gitu ya, digantikan sama orang baru, karyawan-karyawannya masih nih karyawan-karyawan yang lama, gitu. Tapi cuma pimpinannya aja yang diganti. Ternyata pimpinan yang kedua ini gitu ya menggantikan pimpinan yang lama ini ya orangnya lebih serius, tidak bisa diajak liburan gitu ya, tidak ada refreshing lah tiap minggu itu gitu atau dalam satu bulan satu kali itu ada refreshing itu nggak ada gitu ya. Nggak ada kegiatan touring lah dibilang. Mereka full gitu ngantor aja kerjaannya. Nah ini kan agak susah. Itu bisa dibilang budaya kerja ya di sana. Yang sebelumnya budaya kerjanya mereka sudah terbiasa tiap minggu itu ada kegiatan atau tiap bulannya itu disertai atau diselipi dengan kegiatan touring gitu ya. Nah ini tiba-tiba harus berubah gitu.
Budaya kerjanya harus ngantor aja kerjaannya, nggak ada kegiatan di luar gitu, tidak ada kegiatan outdoor, indoor aja terus. Nah, itu agak susah di sana kan karena sudah mendarah daging sebelumnya. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun kerja sama bosnya yang lama dengan budaya kerja yang harus artinya ada kegiatan outdoornya tiba-tiba harus indoor aja nih. Itu pasti shock ya. Kaget gitu kan biasanya tiap bulan ada kegiatan outdoor, akhirnya mulai membanding-bandingkan sama bos yang sebelumnya. Itu biasanya tuh. Itu contohnya ya, budaya kerja. Nah, ini dia, maka manajemen harus memperhatikan budaya kerja dalam sebuah organisasi. Jadi dia harus di mana orang-orang ini harus menyesuaikan diri gitu ya dengan sistem yang baru gitu. Belajar menyesuaikan diri dengan sistem yang baru itu seperti apa. Itu yang agak susah memang kalau orang sudah mendarah daging gitu. Ngerubah itu atau merubah kebiasaan itu yang susah. Oke, nah itu untuk materi pertemuan 10. Segitu aja sih ya. Kalau untuk implementasi penggunaan COVID atau apa, ini tidak masuk ke pelajaran atau mata kuliah ini ya, pengantar teknologi informasi. Itu sebenarnya ada itu. Kalau mau lebih detail lagi, gimana implementasi dari COVID gitu ya, atau model tata kelola ini ada gitu. Tapi bukan di sini mata kuliahnya. Di mata kuliah audit sistem informasi, itu baru ada. Jadi nanti di sana diajarin implementasi COVID itu bagaimana gitu, penerapannya. Gimana cara pakai framework-nya gitu. Itu ada framework-nya nanti. Framework itu kerangka ya, kerangka kerja yang digunakan untuk membantu ya. Oke. Kayak gimana? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke materi pertemuan 11. Bu, mau nanya Bu, berbicara tentang teknologi informasi, sebenarnya apa sih Bu yang nyebabin lemahnya server teknologi informasi dalam suatu perusahaan Bu? Sampai mudah dihack oleh orang-orang jahil, dalam tanda kutip, walaupun server itu udah punya security yang mumpuni Bu. Oke. Server ya, berarti kaitannya sama security ya, security atau keamanan jaringan. Biasanya ya lemahnya itu tentunya di gini ya, di algoritma pengamanannya, bagaimana. Itu sebenarnya kan kalau orang-orang yang kerjanya jadi hacker atau orang-orang yang kerjanya di bagian cyber security ya, bisa dibilang itu kan cyber security itu orang-orang yang mengamankan jaringan, mengamankan server itu. Nah, itu memang bisa dibilang yang namanya belajar bahasa pemrograman gitu atau bahasa-bahasa yang berkaitan sama bahasa komputer itu agak susah dipahami gitu. Perlu logika yang tinggi lah ya bisa dibilang ya dan perlu kesabaran juga gitu ya. Nah, kenapa bisa lemah gitu? Kalau kasusnya ya tentunya kenapa bisa kebobolan gitu ya berarti kan ada celah di sana gitu aja. Misalnya kayak servernya bisa dihack kayak gitu atau sistemnya bisa dihack, berarti kan ada celah di sana. Yang kurang mungkin di sana tuh ya itu tadi skillnya kurang orang yang mengamankan itu masih kalah sama yang ngehack gitu ya. Mereka kan sebenarnya adu gini di sini kan adu skill ya bisa dibilang ya, adu kemampuan, adu keahlian. Yang satu pintar hacking, yang satunya yang pintar mengamankan kan gitu. Ini kan saling mengadu gini mereka, cuman nggak kelihatan ya, nggak kelihatan nggak kayak orang berantem terus pukul-pukulan nggak gitu. Ini lebih kayak analoginya seperti itu, tapi mereka kan nggak kelihatan gitu kan ya. Mereka tuh mainnya tuh secara gini ya, secara maya lah dibilang gitu. Jadi yang satunya mengamankan, yang satunya dia menyerang gitu ya, attack ya. Yang satunya yang apa namanya mempertahankan atau mengamankan jaringannya. Kalau dia bagus skillnya orang yang mengamankan jaringan ini ya dia aman-aman aja tuh sistem gitu loh, servernya orang aman-aman aja, sistemnya aman-aman aja, nggak akan kena hack atau nggak akan kebobolan gitu. Tapi kalau ternyata skill orang yang nge-hack itu lebih hebat gitu ya, lebih pintar gitu bisa dibilangnya, logikanya lebih main gitu ya, lebih gini lah bisa dibilang, lebih apa ya dibilangnya, ya bisa dibilang skillnya lebih tinggi lah ya daripada yang mengamankan ya, ya udah berarti ya kalah yang ngamanin gitu. Ya berarti ada dapat celah dia tinggal masuk aja gitu. Penyebabnya ya tentunya dari
kalau saya lihat ya dari skill ya pastinya. Dari skill masing-masing orang itu ya, si hacker sama yang mengamankan gitu. Karena emang kalau yang namanya mengamankan jaringan, terus menjadi hacker, orang-orang yang nge-hack itu ya bisa dibilang, orang-orang pasti bilangnya tuh orang-orang yang jenius ya dibilang. Karena mereka mainnya di bahasa pemrograman semua gitu. Bahasa komputer semua yang dimengerti sama komputer. Itu sih ya kalau dibilang alasannya balik lagi ke skill masing-masing orangnya yang mengamankan sama yang menyerang gitu ya, yang hack. Ya contohnya kayak server Gojek gitu Bu. Mungkin Niko juga tahu Grab atau Gojek gitu. Jadi di tiap ada beberapa orang programmer gitu, dia menjual belikan jasa software untuk menghack server ojol ini Bu. Jadi misalnya kayak fake GPS, lokasi palsu Bu. Jadi lokasi itu tidak terdeteksi di server ojol ini Bu. Contohnya kita lokasi realnya di Kuta. Jadi kita memasang lokasi di kampus Dwipa gitu Bu. Dan itu tidak terdeteksi di servernya Bu. Nah, apabila terdeteksi, nanti kan servernya kan bakal maintenance lagi Bu. Nah, setelah maintenance pasti kebobolan lagi Bu. Pasti ada aja, walaupun berkali-kali maintenance tetap kebobolan Bu. Ya itu lagi, berarti orang yang nge-hack itu udah bukan kaleng-kaleng lagi skillnya berarti. Bukan orang yang bisa dibilang baru belajar bahasa pemrograman atau belajar nge-hack gitu ya, enggak. Tapi dia udah levelnya level tinggi ya bisa dibilang gitu. Susah itu, kalau detect itu susah juga. Kecuali emang pinter yang menangani juga pinter gitu. Menangani itu ya cybercrime-nya pinter. Artinya dibilang cyber security-nya juga pinter, it's okay lah gitu. Soalnya saya juga pernah pakai software itu Bu. No. Oh pernah pakai software-nya itu ya. Ayo. Berarti dia berupa software gitu. Di Play Store gitu bisa di-download gitu ya. Ya, jadi HP-nya itu harus di-root dulu. Ya lebih mudah sih HP Sungsang Bu yang lebih mudah di-root Bu. Itu tahu cara, maksudnya harus di-root dulu, harus bagaimana gimana itu ada step-stepnya itu di mana taunya gitu. Ada itu di YouTube dibahas atau di mana? Kan di-root dulu. Nah, ada software yang dimasukin. Nah, mungkin ada beberapa software gitu jadi bisa memasang lokasi palsu. Misalnya kita sang ojol ini kan lokasinya di luar mall gitu nih. Karena dia pengen dapat orderan lebih banyak, dia memasang lokasi palsu di dalam mall gitu sehingga lebih mudah dapat orderan gitu, Bu. Oh, tuh. Nah, itu tahu dia tahap-tahapnya harus ngerut dulu itu dari mana taunya? Ada tutorialnya. Ada, tapi bukan orang software, nggak kurang paham juga sih, Bu. Berarti itu fair gitu ya, orang ngasih tahu tutorialnya kayak gini gitu. Ada ya berarti ya. Dia Harusnya ngasih tahu sih. Ya Bu, Mesnya kapan tahu Bande? untuk jasanya itu, Bu. Ya mungkin ya nggak seberapa dibanding keuntungannya, Bu. Iya sih. Tapi lumayan juga ya, merugikan juga sih kayak gitu. Benar Bu, tapi yang share tanpa beban dosa Bu, share-nya Bu. Gimana? Share-nya tanpa beban dosa. Iya. Cuannya, Bu, banyak, Bu. Ya, tapi ya itu kan balik lagi ke sistemnya berarti kan. Orang pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung yang setinggi-tingginya. Itu sama kayak kalian misalnya apa namanya dikasih ujian gitu. Ternyata ada tuh misalnya ada dosen gitu pakai sebuah platform atau platform apa untuk ujian gitu ya. Untuk UTS dia pakai ujiannya itu soal-soalnya pilihan ganda. Ternyata di YouTube itu ada tutorial cara menghack aplikasi A gitu. Kayak misalnya Google Classroom, cara menghack Google Classroom gitu. Misalnya contoh nama aplikasi untuk ujiannya Google Classroom gitu. Terus ada tuh tutorialnya di YouTube, cara hack aplikasi Google Classroom untuk mendapatkan nilai auto 100 gitu. Nah itu pasti banyak kayak gitu. Cari.
Oke Bu, terima kasih masukannya. Nanti Bu infonya Bu, Saya saya coba. cari. Terima kasih Nah, masukannya itu Bu. pasti ada yang bikin kayak gitu pasti ada tutorialnya gitu. Sekarang kan balik lagi ke pihak developer aplikasinya ya, dia tahu nggak gitu kalau celah keamanannya tuh sudah ditauin gitu loh, sudah secara publish, secara terang-terangan, secara gamblang udah ditauin nih. Gini loh, kan dia yang rugi jadinya kan banyak yang nggak pakai aplikasinya akhirnya. Nah, Nah, makanya dari sana perlu tata kelola di sana, tata kelola TI-nya. Oke, apa ada yang bertanya lagi? Bu mau nanya. Gimana? Mau nanya. Mm-mm. Caranya ada WA tuh gimana Bu tanpa harus minta izin? Cara Ini lagi. nyadap WA gitu. Iya Bu. Wah, ini pasti mau nyadap WA pacarnya nih. Biar ketahuan chattingan sama siapa gitu ya. WhatsApp Bucin. downloadin WhatsApp Bucin. nya di HP kamu nih. Bucin, aduh. Caranya itu, kalau ibu kurang tahu ya, ibu nggak pernah soalnya nyadap WA orang. Cuman kalau nyari itu banyak kayak di YouTube pasti ada kok cara hack WA pacar gitu kan ya. Jangan Niko kena virus lah HP-mu Niko, jangan aneh. Cuman kalau disuruh nginstal aplikasi macam-macam dari Play Store ya jangan dipercaya ya. Kadang itu kan bisa aja itu virus ya, aplikasinya itu bisa aja ternyata aplikasi yang kamu install di HP kamu yang iming-imingnya bisa menyadap WA pacarmu, itu ternyata aplikasi itu yang malah menyadap HP-mu. Nah, itu hati-hati. Bisa Bu, kayak di bro nyatet link di Chrome tuh ntar tuh bisa kamu yang kena terhack gitu kan. Kan Nah, ada itu hati-hati. masuk di link ini. Kamu udah Di-hack di-hack HP ntar. Bahaya tuh, tahu-tahu bahaya tuh nanti HP-nya ada mobile banking-nya, ditauin PIN-nya. Hati-hati tuh di sana. Mampus. Bagus. Ada pakai Kalau bucin aja Niku, aduh Niku nih, masih muda aku, jangan ku. Besok nikah nih. Mantap. Agak riskan sih kalau memang mau nyadap-nyadap gitu. Karena biasanya ada pasti disuruh install aplikasi apa gitu, bawaan di Play Store, ternyata aplikasinya yang nyadap kita gitu. Bukan nyadap, nggak jadi malah bukannya nyadap WA pacar, malah nyadap HP kita sendiri. Kita malah menyadap HP kita sendiri dengan aplikasinya. Kita ngasih orang akses ke HP kita gitu. Hati-hati makanya jangan sembarangan nginstal aplikasi di HP kalian kalau memang belum jelas gitu loh developernya siapa, terus ulasannya bagaimana. Kalian kalau download aplikasi terus nginstal aplikasi itu harus dicek dulu dari ulasannya, dari ratingnya berapa gitu. Kalau udah ratingnya 4 ke bawah ya berarti jelek ya, hati-hati aja berarti. Terus lihat cek-cek juga di ulasannya kayak gimana. Developernya juga harus tahu ini yang buat aplikasi ini gimana, dia perusahaan apa gitu harus jelas. Jangan sembarangan baru lihat ada aplikasi iming-imingnya seperti apa aplikasinya untuk membantu menyadap WA gitu, untuk membantu lihat misalnya kayak Instagram untuk mengetahui siapa yang ngecek Instagram kita gitu ya, mengunjungi akun kita ya itu banyak biasanya dikasih ada aplikasinya. Tapi kita nggak tahu aplikasinya itu ternyata sebuah alat untuk orang lain itu untuk masuk mengakses HP kita gitu. Kayak ini contohnya yang pernah berkasus itu game Talking Angela, kayak Talking Tom itu loh. Tahu yang kucing ngomong-ngomong sendiri itu, yang kita ngomong kucingnya ngikutin gitu. Iya Bu. Nah itu ada yang Talking Angela, kan ada Talking Tom. Yang Tom tuh yang cowok, yang Talking Angela ini kucing cewek. Nah itu pernah ada kasus kalau Talking Angela ini itu ada gininya kalau dilihat itu diperhatikan di mata kucingnya itu ada orang yang mengamati kita gitu. Jadi di mata kucingnya itu tuh ada kamera gitu. Jadi wajah kita tuh direkam gitu, diakses sama orang tersebut gitu, sama orang entah itu orangnya tuh siapa gitu. Katanya kalau jam 3 bisa ngomong sendiri kok ya. Gimana? Biasanya katanya kalau mental King Tom tuh jam 3 tuh
Bisa ngomong sendiri Bu ya? Nah, ya itu juga rumornya gitu, bisa ngomong sendiri gitu loh. Harusnya kan kalau kita ngomong itu gamenya ini kan ngikutin gitu, kucing ini kan ngikutin apa yang kita bilang. Nah, ini ada rumor bilang sekitar pagi-pagi itu yang main itu dia malah katanya membalas kita tuh ngomong apa. Misalnya kita nanya eh, kabarmu bagaimana, dia malah balas. Harusnya kan dia nyautnya tuh kabarmu bagaimana juga kan gitu. Dia malah jawab baik gitu. Berarti kan ada yang merespon di sana gitu. Harusnya kan kalau memang gamenya itu hanya diperuntukkan untuk mengikuti apa yang kita bicarakan atau kita ucapkan, harusnya kan nggak disautin gitu. Nah itu memang ada kasusnya itu. Kasusnya seperti itu. Berarti apa? Kita diamati di sana, kita dipantau sama eh, yang ada di balik gamenya itu gitu loh. Jadi gamenya itu mungkin sudah ada webcam gitu terhubung ke orangnya itu gitu, entah itu siapa orangnya itu bahaya kan? Kan bahaya Top up juga top up itu. game Ya. juga Bang, biasanya Bu ada Bu. Top up Gimana? game itu kan ada tuh, top up Mm-mm. game tuh. Itu bahaya juga. Akun Ya saya hilang, sempat hilang top up akunnya. game. Ya, COC tuh Bu, itu Bu. Itu mah Oh, Kan ditipu pakai top izin. up game di Facebook tuh dikasih mm-mm. link. Saya klik linknya nih. Kok Nggak cuma taunya. ulasannya aja gitu. Besoknya pagi hilang akun saya. Ya udah ngulang lagi dari TH1 Bu, dari TH11. Nah itu Terus udah bahaya tuh. Menyakitkan tuh, sakit hati saya Bu. Pakai Goblin aja, Ruth, biar cepet kaya. Ya itu salah satu kasus gini ya dia ya. Jadi kamu diarahkan ke link yang di mana link itu tuh malah kayak ngasih username atau info loginmu lah ke gamenya itu gitu loh. Itu ada kayak gitu tuh. Soalnya kok dijual tuh akunnya lumayan tuh juga Bu. Ya lumayan. Wah udah gini sih di sananya udah rugi ya berarti ya. Rugi. Mm-mm. Bener galau sama cewek nih, galau in game nih. Bagaimana lagi nih? Ya itulah kira-kira ya. Semakin canggih teknologi, semakin tinggi juga risikonya. Oke. mau nanya Bu, Mm-mm. dulu kan kalau zamannya saya SMP itu kan banyak banget tuh yang main PB itu sampai jual-jual car ID. Itu sampai sekarang masih nggak Bu atau bagaimana Bu? Soalnya dulu kan booming banget tuh jual-jual car ID. Tapi apa Jual sekarang jual-jual apa namanya? Jual-jual apa tadi? Kurang jelas. Saya dengar. car ID PB gitu atau Oh, nggak? ID PB gitu ya. Iya Bu. Kalau sekarang saya lihat orang-orang sudah beralih ke gini sih, mereka ke game mobile itu ya, yang di mobile mainnya di apa sih HP itu rata-rata sekarang. Kalau dulu kan PB. masih PB gitu ya. Kok sekarang dia di Mobile Legends saya lihat banyak yang gitu, kayak dia jual akun gitu masih tuh, jual skin gitu sekarang. Top up diamond terus nanti bisa beli skin kayak gitu sekarang dia lebih ke sana tak lihat soalnya sekarang hype-nya orang-orang gitu trennya sekarang itu orang-orang mainnya di mobile berbasis mobile deh main di HP lah yang Nah, game-game mobile itu itu gitu. juga bahaya juga itu Bu. Bahaya Bahaya sih tuh Itu juga. bisa Bos kabar juga udah kadang Bu. banyak di The Legend hilang. Aduh sedih sekali itu udah karena lumayan Jangankan susah juga legend. naikin rank kan. Aku Berapa mitik Bu? aja hilang akunya. Aku Oh sempat makin hilang itu hilang gini juga sempat hilang game gini juga Mobile Legend juga gini Hilang akun. ya Bu. Ngulang lagi saya. Wah parah sih. Mitik itu mitik 4 tuh, mitik 4 punya skin epic tuh Moskov sama Franco Johnson lumayan lah. Iya Hilang lumayan gara-gara itu. top up diamond gara-gara Bu. Udah beli Hmm. di IG. Nah, kamu itu mah hati-hati juga tuh. Bahaya. Untung nggak tak sangkutin ke Facebook sama gini tuh, sama Google atau nggak Google. Kalau tuh sangkutnya bisa dihack juga gini saya kayak. Ya, diambil Facebooknya sama gininya. Emailnya diambil kalau kamu pakai email Gmailmu Ya, yang data asli diri kan, gitu. data diri. Iya.
hati-hati dah pokoknya Maaf. main game gitu, jangan pernah pakai identitas pribadi, apalagi sampai nyambung-nyambungin. Jadi kalau kalian misalnya mau main game gitu ya, main game apapun gitu, silahkan bikin email yang memang khusus untuk main game gitu. Jangan pakai emailnya kalian untuk urusan pribadi kalian kayak mungkin untuk urusan kerjaan atau urusan pribadi gitu. Jadi lainin gitu bikin akun Gmailnya gitu, akun emailnya. Jadi khusus untuk main-main di sana. Jadi nanti kalau hilang, ya kalian nggak perlu panik ya. Toh juga itu memang email untuk main aja gitu. Yang susah itu kan kalau untuk email pribadi, pakai email pribadi gitu ya. Yang untuk urusan kerja itu dipakai buat main game, nah itu bahaya tuh. Tiba-tiba akun gamenya kalian diambil gitu yang terintegrasi sama email tersebut, ya email kalian otomatis juga bisa diambil juga gitu, diambil alih juga sama orang ini. Aku juga baru habis kehilangan handphone, Bu. Oh, handphonenya Itu hilang. beda itu ya. Oke, itu beda. Sorry, itu beda. Itu bukan. Handphoneku hilang. Hilang, aduh. Hilang? Data-data Kasihan. penting malah. Gimana Hilang, cara Bu. ceritanya hilang, jatuh apa gimana itu? Kamu kucing. Itu karena ini enggak pokoknya Jujur weh, jujur. terus aku Hilang udah karena lapor di- sih, Bu. Hilang gimana itu? Waduh. Hilang kamu taruh di motor atau gimana? Jujur weh. Hilang karena lupa, Bu. Aduh, bahaya tuh. Kok Banyak bisa banyak. lupa ya? Ternyata nggak bisa aku restart, Bu. Aku udah coba masuk Google-ku, aku hapus ininya nggak bisa. Itu udah bener kata Ibu, bahaya dah. Itu masuk ininya. Aku kayak data-data pribadi itu masih di sana. Iya. Terus hilangnya, nah ini ada masalahnya, dia beda soalnya kalau dia hilang karena lupa ya berarti ya, bukan karena jatuh atau gimana. Iya, jadi kan nggak bisa diurus, Bu. Itu karena aku teledor sendiri. Iya, lupa. karena lebih ke teledor sendiri sih. Wah, susah juga ya kalau sampai HP Terlalu hilang kaya, itu. Bu. Terlalu kaya, Bu. Kalau HP sampai hilang tuh agak susah juga. Tapi kamu gimana kalau kayak ada mobile banking mungkin, Dana, OVO gitu, kayak apa namanya Itu e-walletnya? handphone itu enggak sih, Bu. Hmm. Nggak isi apa-apa. Isi cuma data-data kayak penting, data yang dulu tuh banyak di sana gitu. Data Yang Reza, Berarti bukan data suka aneh-aneh kali aja ya? mas. Aduh. Reza. Yang penting bukan data aneh-aneh aja ya. Yang di Penelusuran tuh, Bu. Dari luar nalar. Penelusuran luar nalar yang sangat-sangat. Itu udah bahayanya emang kalau HP hilang terus ada data-data penting di sana itu. Susah itu emang kok sudah hilang. Sama kayak orang kehilangan dompet isi uang gitu ya. Syukur-syukur mau dikembaliin sama yang ngambil gitu atau yang nemu. Ini dia menurut dia kalau zaman sekarang agak susah nyari orang gitu ya. Dia nemu HP gitu terus mau dikembaliin itu agak jarang sih sekarang. Orang mau ngembaliin barang yang dia Tergantung, dapatkan. Bu. Langsung dimatiin, Bu. Di tempat itu juga langsung dimatiin. Aku lacak nggak bisa. Wih, kan bisa Bu ya dilacak dengan kode email. Itu biasanya. bisa sebenarnya dilacak. Cuman kalau dari yang ngambil udah mungkin SIM cardnya luwih udah dirusak atau gimana, susah juga ngelacak. Terus dibuang ya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Bu, bukannya kan masih ada kode emailnya, Bu, kalau nggak salah. Itu kan bisa jadi kelacak, Bu. Beda. Kalau di Ah, kasusnya beda soalnya. Udah. Sudah dari email, dari Google-nya, semuanya nggak bisa karena handphonenya dimatikan sampai sekarang belum. Selalu aku pantau. Karena dimatikan ya, Google. berarti sampai sekarang dimatikan ya. Iya, Bu. Sampai sekarang handphone itu masih tetap di tempat aku lupa itu. Ya, nyemplung nggak tuh di got nggak tuh, bahaya tuh. Udah disamper itu. Nyemplung coba cari. Mati terus kan nggak mungkin. Kamu Gimana hilangnya tuh? kapan? Hilangnya kapan? Kok si yang ngambil yang nemu ini bisa dia nggak ngidupin sampai sekarang? Ini berarti antara dia nemu atau memang HP-mu entah itu. Aku ketinggalannya sekitar jam 12 malam atau jam setengah satuan. Terus aku ingatnya itu pagi, jam 7, jam 8.
Dan sampai sekarang itu nggak hidup-hidup ya berarti HP-nya. Iya, sampai sekarang nggak dihidupin. Nah, itu udah antara itu kena siapa tahu kan Nyemplung. di jalan atau gimana terus dilindas mobil akhirnya mati kan bisa aja gitu. Atau dia nyemplung kayak tadi dibilang sama Rudy. Masa ada sih orang sampai sekarang Enggak, yang Bu. ngidupin HP Soalnya ditemuin? soalnya aku posisi handphone itu aku cas, lupa. Nah, Dicas. itu udah dicas. Paham Dicas kan? kelamaan karena kelamaan meledak bisa aja kayak gitu kan ya Meledak dia. HP-nya. Menghilangnya Bu, moksa ada Positive mungkin thinking Bu. sekali. Moksa ada Bu. Positive thinking Udah sekali ya. Bentar, Bu. Itu jam 12 malam ngapain ya, nih? Niko tolong kerja Niko Pertanyaan kerja. temennya nyambung. Itu nih, lembur nih. Jam 12 malam ngapain katanya gue. Ngecas jam 12 malam ngapain katanya. Oke, kita lanjut ya. Soalnya pas banget di tempat ya. Tapi masa sih kalau dia nemu sampai sekarang tuh nggak dihidupin, masa ada orang kayak gitu? Terus buat apa dia ngambil kalau dimatiin terus? Ya nggak? Udah di Kan counter, nanti bisa, Bu, di reboot nanti. Oh, di reboot dulu sama dia berarti ya? Iya bener-bener ibu nggak pernah kehilangan HP sih soalnya. Jadi nggak tahu sih apakah gimana HP itu sistemnya nanti artinya kalau ada orang yang nemu HP kita itu diapain HP kita itu nggak pernah sih ibu gini. Tapi waktu ini pernah ada kasus juga, kasus HP orang hilang. HP orang hilang itu kayaknya udah lama sih kasusnya. Nah, syukurnya nih kalau sekarang kalau orang ngupload apa namanya foto di Instagram itu kan otomatis di Facebooknya juga ke-upload ya. Nah, ini lucunya yang dapetin HP-nya ini dia tuh foto gitu ya. Tapi dia nggak ngupload, dia memang nggak ngupload. Cuman HP-nya dia ini sistemnya, saya kurang tahu ini HP-nya apa, saya lupa mereknya apa. Tapi yang jelas, tiap orang ini ngupload foto, nah hasil jepret-jepretan fotonya ini akan ke-upload di Facebook gitu loh. Oh, ini Bu, iPhone Google-nya ya? nyambung Nyambung ya dia. Google-nya. iPhone itu ya atau apa itu? Bukan, Bu, Android. Android ya bisa ya kayak gitu. Jadi dia nyambung gitu loh. Jadi orangnya ini moto itu walaupun dia nggak ngupload, ini secara otomatis itu akan ke-upload di Facebook gitu. Nah, ibu-ibunya ini ternyata HP orang yang kehilangan ini orang Bali nggak salah nih ada kasusnya entah itu berapa tahun yang lalu ya. Orang ini udah ngumumin dan bagi yang menemukan HP saya hilang di seputaran ini mohon dikembalikan gini gitu. Nah, ini lucunya ibu-ibunya ini dia selfie ya pakai HP orangnya ini yang dia dapetin ini. Nah, itu langsung ke-upload tuh di Facebooknya yang punya ini gitu loh. Jadi kan Facebooknya udah ke login nih, udah kebuka kan terus. Tawan dah. Jadi langsung muka ibunya ini kan kelihatan, temennya langsung ngasih tahu gitu loh. Ini ada orang upload foto gini di ginimu di akunmu gitu. Wah, akhirnya di screenshot deh sama temennya. Ketahuan deh akhirnya yang ngambil siapa. Akhirnya orang-orang yang kenal sama ibunya ini bilang, oh itu tetangga saya gitu. Cari aja rumahnya di alamat sini. Gimana cara ngubunginnya weh? Cara ke foto-foto teman aibku nih ke foto upload ke Facebook. Ada itu. Ya entah itu gimana caranya, cuman saya nggak pernah sih pakai fitur kayak gitu di HP. Kan agak bahaya juga ya. Jadi kita kalau tapi itu dia kan memang di set sama dia gitu loh. Jadi tiap dia ngupload itu otomatis akan ke-upload di sosial medianya dia, di Facebooknya dia. Nah, ini nongol muka ibu-ibunya itu kan ketahuan akhirnya kalau oh ternyata ibunya ini yang ngambil gitu. Akhirnya dikembaliin deh sama dia. Cuman orangnya ini marah-marah ya gitu. Yang apa namanya yang nyari ini yang kehilangan ini sempat marah ke ibunya gitu. Kenapa ibu nggak jujur ngembaliin gitu. Akhirnya kan dengan cara seperti ini gitu dikembaliin gitu ya. Facebooknya gitu yang ngasih tahu. Itu ada itu lucu sih kasusnya sih itu. Ibu-ibunya selfie, nggak tahu tuh akunnya orang ini terhubung gitu ya. Galerinya sama Facebooknya terhubung. Akhirnya nongol tuh mukanya dia di Facebook. Rencananya Untung kan ini wallpaper Bu ya. Aduh.
Untung Oke, langsung oke. langsung dah tuh diumumin itu di Info Denpasar kalau nggak salah waktu kita lihat. Jelek kali pada pasar bapak. Iya, bagi yang mengetahui di mana rumah ibu-ibu ini gitu langsung yang punya gininya, yang punya akun Facebooknya. Bagi yang punya yang mengetahui alamat ibu Salah. ini, mohon hubungi saya gitu atau DM saya. Dikasih tahu deh sama orang yang putaran sana kan. Oh, saya kenal ibu ini, rumahnya di sini gitu. Ah, langsung Pasti dah. dia nggak keluar tuh Bu. Pasti nggak gosip jatuh ibu itu. Kena Malu mental seumur itu hidup ya. mengurung diri. Mengurung diri tipes Itu tuh. nggak beli beras itu sebulan, Bu. Anaknya disuruh tuh Bu. Pasti yang jelas itu pasti dibully sih sama tetangganya terutama ya, sama keluarganya juga kan pasti dibilang ngapain nggak jujur ngembaliin dari awal orangnya sampai 2 hari nyari 3 hari gitu. Nggak taunya dia malah ngupload foto kan. Ya ibunya lagi sial aja sih ya. Belum Langsung ditulis Bu depan temboknya Bu. Kalau nggak bisa beli HP beli dong gitu. Malu Iya. dong. Semoga. Lanjut Bu, lanjut. Cuman nggak tahu sih ya kabar ibu-ibunya kayak gimana sekarang ya. Cuman itu malu Udah sih seumur hidup malu sih itu. udah dibangli Bu, tenang aja. Aman Itu dah. dirawat kok di sana Bu. Seumur hidup itu malu tuh. Wah, Bu. Kenapa, Bu? Kabar baru, Bu. Gimana? Mobile Legends-nya berapa, Bu? Mabar bareng. Apa Mobile Itu Legends-nya? belajar tuh, belajar. Jangan mau, Bu. Lanjut Bu. Farming Lanjut mulu Bu, kan. lanjut Bu. Oke, lanjut lagi ya. Definisi grafika komputer. Nah, kita belajar tentang grafika komputer sih sekarang ya, komputer grafik dan multimedia. Nah, ini menurut Sutoyo tahun 2003, komputer grafik atau grafika komputer ini dapat diartikan sebagai perangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra realistik untuk seni, game, komputer, foto, dan film animasi. Nah, ini grafika komputer atau komputer grafik ini semakin lama semakin pesat perkembangannya. Sehingga definisi dari grafika komputer ini dapat diartikan sebagai suatu studi tentang bagaimana menggambar, ya, membuat grafik gitu dengan menggunakan komputer dan manipulasinya gitu, berubah sedikit, transformasi atau dikasih animasi. Pengertian grafik berbeda dengan image atau citra. Image adalah gambar yang diperoleh dengan alat pengambil gambar seperti kamera. Itu image ya, atau citra dibilang. Scanner dan lain-lain. Sedangkan grafik ini adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu, yaitu cara yang ada di grafika komputer. Contohnya apa misalnya? Kalau sebuah gambar disebut dengan grafik, ya itu berarti ada proses manipulasi di sana ya. Kayak merubah, transformasi, ngasih animasi gitu. Contohnya apa? Kayak kalian pernah mungkin lihat GIF ya. Gambar-gambar GIF itu yang bisa gerak-gerak gambarnya. Nah, itu dia sudah masuk ke grafika komputer. Tapi kalau foto-foto yang ada di galeri HP kalian, itu disebut dengan image atau citra. Itu aja bedanya. Jadi Kalau Naruto gimana Bu? Kartun-kartun tuh grafik juga Bu? Bu? grafik dia. Karena Gitu sudah ya. jadi animasi dia ya kan? Itu animasi Oh. dia. Sudah dimanipulasi lah. Jadi sebuah gambar gimana caranya gambar itu bergerak sudah dimanipulasi, dirubah sedikit. Nah, itu disebut dengan grafik. Berarti bukan wibu, Bu, ya? Gimana? Bukan wibu, Bu, ya? Ibu. Pertanyaannya Enggak sih. Duku. Bukan wibu garis keras sih, cuman pernah nonton anime gitu sih kayak Naruto tuh pernah, Inuyasha gitu pernah. Cuman tapi nggak semua anime ya, paling yang kayak yang bagus-bagus aja gitu. Artinya yang menarik aja kayak Conan. Conan itu anime bukan sih? Anime kan? Ya Conan. One Piece lo di hati Bu. Ya kalau One Piece nggak ngikutin sih One Piece sih, cuman tahu aja. Saya lebih senang ke Conan, Bu. Keren ya itu. Conan bagus dia soalnya. Lebih terinspirasi ke sana. Jadi Supo Jarwo lebih bagus Bu. Supo Jarwo anime Bu. Upin Ipin juga Bu. Iya. Lanjut Bu. Oke, aplikasi grafika komputer. Selamat malam, Bu. Maaf saya baru masuk soalnya kepala saya lagi sakit, Bu. Banyak yang sakit ya?
Oke, Maria. Nah, aplikasi grafika komputer itu apa aja? Yang pertama nih ada CAD, Computer Aided Design. CAD adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektural dan engineering. CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan berbagai produk lainnya. Contoh aplikasinya misalnya AutoCAD ya. CAD ini, CAD, CAD, AutoCAD contohnya. Misalnya kalau kalian, kalau orang-orang yang kerjanya jadi arsitek, itu biasanya sebelum mereka bikin rumah itu kan harus bikin rancangannya dulu, bikin mock-up-nya dulu lah ya, bikin kayak denahnya dulu, terus bikin apa namanya bentuk rumahnya divisualisasikan dalam bentuk 3D gitu. Nah, itu bisa pakai AutoCAD ini. Jadi si kliennya yang mau bikin rumah udah tahu nih gambaran rumahnya nanti bentuknya kayak gimana. Jadi kan membantu sekali ya. Jadi nggak hanya jadi agak gini ya. Jadi si orang ini atau si klien ini kan paling nggak ekspektasinya tuh akan sesuai dengan realitanya nanti. Gitu. Kira-kira kayak gini loh gambaran rumahnya nanti. Kalau misalnya apa namanya misalnya mau bikin rumah bertingkat ya kayak gini bentuk desainnya nanti terus luas halamannya seperti apa jadi kan kalau sudah terrealisasi dengan bentuk gambar secara 3D gitu kan lebih enak ya lebih gampang dilihat gitu kemungkinan ada penambahan juga semakin gampang kalau dilakukan penambahan gitu daripada nerawang-nerawang aja gitu atau pakai sketsa gambar gitu kan agak susah dibayangkan ya. Tapi kalau sudah pakai aplikasi AutoCAD ini yang dia bisa secara 3D gitu memberikan visualisasi kan lebih bagus. Jadi lebih gampang, ada bayangannya itu lebih jelas gitu ya. Terus selanjutnya selain AutoCAD ini biasanya dipakai sama orang-orang engineering atau arsitek, ada computer aided software engineering lagi ada CASE namanya. CASE mirip dengan CAD tetapi digunakan dalam bidang software engineering. CASE digunakan dalam memodelkan user requirement, pemodelan basis data, workflow dalam proses bisnis, struktur program, dan sebagainya. Atau aplikasinya misalnya Rational Rust, Sybase Power Designer. Nah ini yang berkaitan, kalau kayak gini nih, ini biasanya orang-orang yang jurusannya IT ya, yang IT murni gitu loh, jurusannya itu nanti memang dia jurusannya ngambil sistem informasi atau teknik informatika. Nah itu biasanya nanti ada mata kuliah yang memang mengajarkan mereka untuk sebelum membuat aplikasi atau sistem itu, biasanya kalau orang-orang yang kerjanya di bidang IT, sebelum mereka buat aplikasi gitu ya, misalnya sistem informasi atau e-learning gitu. Nah, e-learning ini harus dibuatkan dulu tuh rancangan. Jadi sama kayak orang bikin rumah. Kalau bikin rumah kan bikin rancangan dulu. Ini juga sama, orang bikin sistem gitu ya, bikin aplikasi misalnya e-learning itu dibikinin dulu tuh. Perancangannya kayak gimana, mock up-nya kayak gimana tuh sistemnya mau kayak gimana, usernya siapa aja, alurnya kayak gimana. Nah, ini biasanya nama aplikasinya nih ya disebut dengan Computer Aided Software Engineering biasanya. Jadi untuk orang-orang yang mau bikin software gitu, atau perangkat lunak. Jadi nanti dari sini akan ketahuan alur datanya kayak gimana, proses datanya seperti apa, penggunanya siapa aja yang bakal pakai sistemnya. Itu nanti digambarkan dengan menggunakan aplikasi ini. Gitu. Terus yang ketiga itu ada virtual reality. Nah, virtual reality adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata, di mana user dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam suasana atau lingkungan 3 dimensi. Perangkat keras khusus digunakan untuk memberikan efek pemandangan 3 dimensi dan memampukan user berinteraksi dengan objek-objek yang ada dalam lingkungan. Contoh aplikasi VR Parachute Trainer yang digunakan oleh US Navy untuk latihan terjun payung. Aplikasi ini dapat memberikan keuntungan berupa mengurangi risiko cedera selama latihan, mengurangi biaya penerbangan, melatih perwira sebelum melakukan terjun payung sesungguhnya. Nah, ini contoh aplikasinya ini ya. Ini dia. Jadi dia kayak berupa kayak orang kayak pakai kacamata gitu, tapi ini alatnya ya. Ini disebut dengan VR atau Virtual Reality Parachute Trainer yang dipakai sama ini ya, US Navy atau tentara-tentara gini ya, US Amerika Serikat untuk latihan terjun payung. Nah, biasanya mereka kan pasti harus latihan dulu tuh gimana cara make apa namanya terjun payungnya ini. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau orang terjun payung juga perlu latihan. Tentunya aplikasi ini akan Berarti, memberi keuntungan. Gimana? berarti seperti simulator Bu ya, simulator lainnya. Ya, seperti Itu kan simulator. Seperti simulator ya. Tentunya ini akan memberi keuntungan ya, kayak mengurangi cedera gitu kan. Karena kan nggak benar-benar mereka tidak perlu benar-benar diangkut pakai pesawat terus diterjunin dari atas gitu ya, enggak. Jadi kan lebih
mereka lebih mengurangi risiko cedera sih selama latihan jadinya gitu. Jadi karena dengan virtual reality ini mereka akan seolah-olah terbang gitu ya. Seolah-olah mereka terjun tuh dari atas gitu. Dari atas langit. Nah, gitu. Paling nggak mereka sebelum terjun yang sesungguhnya itu paling nggak sudah tahu tuh kayak gini nanti bayangan orang akan terjun payung itu akan seperti ini. Terus biasanya kalau main-main gitu ke time zone itu sudah ada tuh game dia pakai virtual reality. Jadi nanti orang itu duduk di kereta, terus matanya dipakai VR-nya itu ya. Jadi nanti orang itu seolah-olah benar-benar kayak naik kereta gitu. Nanti lingkungannya itu di matanya tuh mereka seolah-olah memang sedang naik kereta, terus di sekitarnya mereka tuh ya seolah-olah nyata ya, 3D gitu loh. Misalnya dia naik kereta terus dengan kondisi harus nerobos zombie gitu misalnya, ada zombie-zombinya ini kayak kelihatan nyata mau nyari mereka gitu. Nah, itu sudah ada. Sekarang sudah banyak diimplementasikan di game-game gitu ya. Udah banyak nih dipakai VR ini, virtual reality ini. Oke, lanjut kemudian untuk visualisasi data biasanya. Dikasih aplikasi visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik-teknik membuat image, diagram, atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia ya. Contohnya visualisasi dari struktur protein, struktur suatu website, visualisasi hasil data mining. Nah, ini contoh untuk visualisasi data. Biasanya kalau misalnya kita mau apa namanya? Contohnya kayak visualisasi data itu contohnya kayak Google Map ya. Kayak Google Map gitu kan memvisualisasikan data-data yang ada di sekitaran map itu gitu. Misalnya kalian mau cari mapnya Bali atau mapnya Pulau Jawa itu akan kelihatan di sana. Terus akan tervisualisasi ya. Nah, itu kan ada fitur yang akan melihat lingkungan sekitarnya kayak gimana gitu. Nah, ini itu salah satu contoh aplikasi grafika komputer tuh, Google Map itu. Jadi kalian sudah tahu, misal kalian ganti fiturnya untuk melihat strukturnya apakah dia dataran tinggi, dataran rendah itu juga bisa kan. Itu ada itu pengaturannya ya. Mau dia pakai mode untuk lingkungan sekitar atau mode ngelihat dataran tinggi, dataran rendah itu juga sudah ada sekarang di Maps. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan, misalnya model-model yang dihasilkan melalui komputer yang tentunya menggunakan grafis biasa digunakan sebagai alat bantu pendidikan. Model-model seperti proses-proses fisika dan kimia, fungsi-fungsi psikologi, simulasi, dan sebagainya dapat membantu seseorang memahami bagaimana operasi atau proses yang terjadi dalam suatu sistem. Misalnya contoh simulasi rangkaian elektronik untuk pembelajaran. Contohnya electronic workbench. Nah, ini biasanya ini untuk simulasi juga ya, simulasi rangkaian elektronik gitu. Jadi si guru ini gitu atau anak-anak itu nggak perlu tuh beli kabel, beli papan PCB, beli lampu LED gitu ya, bawa solder nanti satu-satu kabelnya itu nggak perlu. Jadi cukup dengan simulasi menggunakan aplikasi ini sudah ada bayangan. Oh, ini kalau posisi lampunya seperti ini, terus dengan kabelnya tegangannya segini, terus panjang kabel segini dihubungkan ke sini, ternyata setelah ada saklar, ini contohnya nanti dia biasanya ada saklar di sini, nanti ketika diklik, dihidupkan gitu, di-on-kan saklarnya, dia akan hidup lampunya. Nah, dengan begitu, orang-orang juga akan terbantu ya, anak-anak tuh belajar gitu. Jadi tanpa mereka harus beli kabel gitu, terus beli beli saklar, beli LED gitu. Nah, ini bisa dengan simulasi seperti ini juga bisa gitu. Terus biasanya sekarang juga di bidang pendidikan itu juga banyak, jadi di Kemendikbud sendiri juga dia sudah ada lab gini ya, lab online gitu, laboratorium online. Jadi itu ada rumah belajar, namanya nama gininya webnya tuh atau nama aplikasinya tuh rumah belajar. Di sana tuh ada laboratorium yang secara online gitu ya. Jadi anak-anak ini bisa bikin misalnya mencampur apa misalnya zat apa gitu ya, larutan apa sama apa, terus nanti ketika itu disatukan jadi apa. Nah, itu mereka bisa belajar dengan laboratorium online ini. Jadi nggak perlu ke laboratorium yang asli gitu ya. Itu ada tuh kayak gitu. Sudah banyak ya lab maya dibilang, laboratorium maya. Jadi sudah canggih ya dengan adanya aplikasi-aplikasi grafika komputer seperti itu. Terus ada komputer art. Komputer art adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni.
Nah, ini contohnya kayak Adobe Photoshop, Corel Painter, Corel Draw. Nah, itu disebut dengan computer art ya. Bu, mohon izin live karena baterai 3% nggak bawa charger. Oke. Agak susah tuh kalau sampai nggak bawa charger tuh. Panik biasanya. Nah, terus untuk hiburan ya, misalnya nih kayak komputer grafis juga digunakan secara luas pada bidang entertainment, khususnya pertelevisian, motion picture, animasi, video clips, dan sebagainya. Film-film animasi yang beredar di pasaran seperti Shrek, Monster Inc., anime-anime Jepang. Dibahas nih anime-anime Jepangnya ya. Itu menggunakan komputer grafis juga. Kemudian video game. Nah, ini udah pasti nih video game. Itu salah satu contoh dari grafika komputer juga. Aplikasinya ya, contoh aplikasinya kayak ya PlayStation gitu ya, PSP, dan sebagainya. Terus pengolahan cinta. Nah, ini biasanya teknik untuk modifikasi DNA interpreter citra. Perbaikan citra sehingga menjadi lebih jelas. Misalnya kayak mau besarin apa mencerahkan gitu ya, terus mengatur kontras. Oke, lanjut ke multimedia. Nah, pengertian multimedia secara etimologi berasal dari dua kata yaitu multi dan medium. Berarti kalau multi itu bermacam-macam atau banyak. Kalau medium itu sesuatu yang dipakai menyampaikan atau membawa sesuatu. Ini menurut secara bahasa Latin ya. Jadi multi itu dari bahasa Latin ya. Terus ada medium menurut American Heritage Electronic Dictionary gitu, dari Kamus Amerika. Jadi medium itu adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Gitu. Jadi dari kata multi dan medium dia multimedia. Nah, secara terminologi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Nah, ini definisi-definisinya ya menurut beberapa ahli, bisa dibaca nanti. Intinya itu, jadi multimedia itu adalah penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan sebagainya. Itu multimedia. Pentingnya multimedia. Nah, ini biasanya untuk sebagai alat bersaing perusahaan. Mengubah hakikat membaca ya dengan adanya e-book ya. Terus dan merubah pasif menjadi dinamis, cakupan yang luas, menghidupkan teks dengan bunyi, gambar, musik, animasi, dan video, pencarian yang cepat, menarik indera dan menarik minat, gabungan pandangan, suara, dan gerakan. Nah, ini menurut Komputer Teknologi Research, orang-orang itu biasanya ya menurut penelitiannya mereka itu yang mampu diingat itu adalah 50% dilihat dan didengar. Nah, jadi orang-orang lebih gampang mengingat sesuatu dengan melihat gambar gitu. Melihat visual. Jadi kalau misalnya orang disuruh milih baca teks yang banyak atau teks yang banyak itu di apa namanya diubah jadi bentuk gambar gitu ya atau bentuk video gitu animasi disertai musik pasti lebih paham yang dalam bentuk multimedia ketimbang dengan bentuk teks aja tuh panjang gitu. Nah, ini ada kategori multimedia berdasarkan mediumnya. Ada multimedia content production, ada multimedia communication, komunikasi multimedia. Kalau multimedia content production atau produksi konten multimedia, contohnya seperti banner, film kartun, web, CD interaktif, iklan, special effect, dan sebagainya. Yang termasuk multimedia communication atau komunikasi multimedia itu contohnya seperti kegiatan chatting, SMS, teleconference, video conference. Nah, ini kayak saya saat ini itu salah satu contoh multimedia komunikasi ya, atau komunikasi multimedia. Kemudian perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, ini contohnya ada perangkat pengolah teks. Misalnya Microsoft Word, WordStar for Windows, WordPerfect, dan StartWriter. Terus ada perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi. Nah, ada Photoshop, itu yang untuk perangkat lunak multimedia juga. Macromedia Flash,
CorelDRAW. Selanjutnya ada ini untuk modeling, 3D modeling untuk Blender biasanya ya. Perangkat lunak authoring multimedia, perangkat lunak berbasis aplikasi web, kayak Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, aplikasi pengolah audio, misalnya seperti Sound Recorder, Audacity ya, Audacity ini untuk ngedit-ngedit audio, misalnya kalau mau bikin audionya slow gitu atau mempercepat audio. Kemudian aplikasi pengolah video, misalnya seperti Adobe Premiere, Movie Maker, dan sebagainya. Ini banyak nih. Aplikasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, misalnya media merupakan media pelatihan yang baik dan menarik yang dikenal dengan istilah Computer Based Training gitu ya, atau CBT. Kemudian aplikasi dalam bidang produksi, itu biasanya menggunakan multimedia juga. Aplikasi multimedia dalam bidang pemerintahan, misalnya seperti e-government, profil departemen, dan kios informasi tentang kota. Itu kayak website gitu ya, website apa misalnya dinas apa gitu ya, website universitas apa gitu. Nah, itu biasanya multimedia, dia menggunakan multimedia. Terus aplikasi dalam bidang pendidikan, belajar online, cerdas dan lain-lain. Bidang travel lokal itu contohnya ya. Aplikasi dalam bidang hiburan, misalnya apa, kayak Netflix gitu. Netflix, View, dan sebagainya, WTV gitu ya. Oke, itu untuk perangkat lunaknya. Udah, materinya udah habis. Di ini tadi tentang komputer grafis sama multimedia. Ada yang bertanya? Sambil saya absen dulu ya. Terlupa lagi. Absen. Kok banyak yang nggak datang kayaknya? Satu orang aja Bu, kayak Bu. Satu orang Bu, Satu orang ya? 13 yang bergabung, berarti 13 kurang 2, berarti 11 orang aja. oh, benar lagi 4 orang, 4 orang atau 3 orang Bu. Arum ini berarti udah gini dia ya nggak akan hadir lagi berarti dia ini kayaknya. Lois hadir, Bu. Ya, Muhammad Tadi 15 Reza. orang Bu yang datang. Muhammad Reza hadir Bu, ya. maaf, tadi 15 orang yang hadir. Mungkin 2 orang tadi itu ada yang aktifkan. Oh, yang Oktia itu ya. Reza selalu hadir. Saya udah hadir lagi, Bu. Oke. Desnawati Hadir, Bu. hadir. Oktiani tadi yang bilang low baterai ya. Kayaknya, oh ya. Hadir berarti. Yosefa Hadir, Bu. hadir. Puja Nugraha. Puja enggak, Bu? Oh ya, ini Puja nggak ada kabar ini gimana Dan ya? Nggak tahu, Bu. Saya tanya di grup juga nggak pernah dibales. Waduh. Udah Mungkin 3 pakai kali. Soalnya dia udah 3 kali tidak ikut perkuliahan. Banyak, Bu, sebenarnya di beberapa kelas juga dia sama, Bu, nggak ada hadir juga. Nggak ada konfirmasi soalnya dia. Memang sih Iya. bilang waktu itu sempat bilang gini kan, kalau nggak salah ibunya gitu masuk UGD. Katanya ibunya yang masuk. Ibunya masuk UGD, tapi kan cuman kan memang kalau misalnya ibunya masuk UGD, tapi kan tetap yang namanya konfirmasi itu kan tetap harus gitu loh. Memang tidak bisa mengikuti perkuliahan itu gitu. Sebaiknya bagaimana kan gitu ya? Apakah digantikan dengan tugas atau bagaimana kan untuk mengganti pertemuannya dia nggak bisa tatap muka via Zoom gitu. Lagian nggak masuk akal, masa? Gimana? Lagian nggak masuk akal, Bu. Lagian nggak masuk akal masa ibunya yang sakit dia setiap di Iya sih sebenarnya bisa sih ya kalau memang sambil jaga gitu kan.